Hukum karma adalah sifat jawaban pasti yang tidak tertukar, tertata di alam semesta, sebagai jawaban hidup di segala sesuatu yang memiliki getaran, bahkan batu yang dianggap tidak bergerak, sebenarnya memiliki getaran. Namun karma berperan pada setiap rasa yang memiliki kesadaran dan akal pikiran. Dikatakan bahwa, perbuatan seseorang akan mempengaruhi nasib atau keadaan mereka. Meskipun masih ada celah dalam temuan prinsip 12 hukum karma, namun perihal temuan rangkaian prinsip karma yang fenomena ini semuanya telah ada di semesta, sistem yang berfungsi sebagai jawaban atas segala sesuatu. Berikut inilah 12 hukum karma terkait kausalitas hidup seseorang. 1. Hukum sebab akibat. Setiap aksi memiliki dampak reaksi, dan setiap reaksi adalah pengaruh dari aksi yang ditimbulkan, baik yang ada di dalam diri maupun yang baru saja terjadi. Ini bisa bersifat fisik, emosional, ataupun spiritual, di mana reaksi atau konsekuensi yang kita alami merupakan hasil tindakan atau aksi yang kita lakukan, dampaknya bisa muncul secara langsung atau tidak langsung. Skala kecil atau skala besar, seperti yang terjadi di dunia, atau masyarakat, positif atau negatif. 2. Hukum perbuatan. Tindakan baik cenderung menghasilkan hasil yang baik, sementara tindakan buruk akan membawa konsekuensi negatif. Namun, bagaimana jika perbuatan baik kita dibalas dengan perbuatan buruk? Itu bisa disebabkan tidak semua orang dapat merespon dengan benar, atau sesuai dengan cerminan dari perbuatan kita. Hal itu bisa terjadi dari beberapa faktor. Misalnya, perspektif yang berbeda, atau pengalaman pribadi tertentu yang memengaruhi cara mereka bereaksi, seperti latar belakang, masa lalu, atau kesadaran pandangan hidup yang berbeda. Alasan ketidakpuasan pribadi, faktor seperti kebencian terhadap jenis bantuan atau perbuatan tertentu, harapan yang berbeda atau ekspektasi yang tidak terpenuhi juga dapat sebabkan ketidakpuasan atau reaksi negatif. 3. Hukum kebebasan. Dalam beberapa keyakinan, pembebasan diri dari siklus reinkarnasi dapat dicapai dengan menata ulang karma. Ini ada di video sebelumnya. 4. Hukum penerimaan. Sikap menerima dan sabar dalam menghadapi suatu kejadian, dianggap sebagai sikap yang bijaksana. Sikap penerimaan ini dapat menimbulkan ketenangan yang memungkinkan kita untuk lebih fokus pada solusi, daripada membuang energi pada perlawanan terhadap suatu kenyataan. Menerima bukanlah tanda kelemahan, melainkan keberanian menghadapi kenyataan dan berkembang dari pengalaman tersebut. Itu menunjukkan kedewasaan, emosional, dan kebijaksanaan untuk mengubah hal-hal yang tidak dapat diubah. Ini dapat membuat seseorang berpikir lebih jernih dan tenang. Dalam penerimaan, ada ketenangan, dan dalam penerimaan dan ketenangan, ada kekuatan besar tak terbatas. Jika tidak ada sifat menerima, maka hidup ini tidak akan berjalan. Dapat dibayangkan, semua yang terjadi tanpa penerimaan, ya, semua roda kehidupan terhenti. Meski dalam penerimaan ada rasa keterpaksaan, tapi dalam tindakan kamu menjalaninya, ada baiknya menjalaninya dengan penerimaan. Dengan begitu akan belajar menjalaninya dengan ikhlas dan menjadi lebih tulus, fokus dalam segala keadaan dan situasi. Ini juga berarti kamu telah melepaskan penyumbatan di dalam dirimu, yaitu energi negatif. 5. Hukum kehadiran. Rasakan semuanya ini ada. Menerima kehadiran diri dan keberadaan hidup saat ini, masa depan juga saat ini, seperti halnya masa lalu yang kita rasakan saat ini, dan masa depan yang akan kita rasakan saat kelak. Bukanlah dirasakan pada saat masa depan yang terjadi sekarang. Tetapi di masa inilah kita bisa merasakan semuanya. Baik yang di masa depan atau masa lalu. Bukan masa depan merasakan saat ini. Saat inilah kita merasakan semuanya untuk semuanya, semua yang terjadi dan dirasakan saat ini. Menerima segala kehadiran, kelebihan dan kekurangan adalah kekuatan besar. 6. Hukum intensitas. Intensi atau motivasi di balik tindakan juga memiliki peran penting dalam menentukan nilai karma. 7. Hukum tanggung jawab. Kita semua bertanggung jawab atas diri kita, peran kita, status, tujuan, serta tugas-tugas sebagaimana kita telah menjadi untuk menjadi. 8. Hukum keterhubungan. Setiap kehidupan saling terhubung, begitupun peran karma dari kehidupan orang terdahulu. Jika sinyal frekuensi kita sama atau serupa, maka itu akan terhubung, baik itu karma baik atau karma buruk. Tetapi dalam konteks ini, hukum karma hanyalah sifat yang dihasilkan dari arus itu, bukan arus itu sendiri. Ibarat arus sungai, dapat membawa sesuatu yang ada padanya, arus adalah alami. Sedangkan buah karma itu sesuatu yang dihasilkan dari moralitas manusia.
Karma diakui sebagai hukum kuasalitas, bukan hukum kekuasaan. Atau dalam bahasa populer, hukum kekuasaan, law of power, dan hukum kuasalitas, law of causality. Law of causality atau hukum kuasalitas, merupakan konsep filsafat dan ilmu pengetahuan, yang menyatakan bahwa setiap peristiwa memiliki sebab yang menyebabkan, atau tindakan akan memiliki dampak atau konsekuensi yang sesuai. 9. Hukum timbal balik. Hukum karma sering dianggap sebagai bentuk keadilan alamiah, di mana setiap tindakan diimbangi dengan hasil yang setara. Namun, hukum timbal balik tidak 100% murni hukum karma, karena karma hanyalah merujuk pada suatu moralitas, dan sesuatu yang agung atau mulia, sifatnya lebih tinggi dan universal, yang lebih menekankan persatuan, dan keterhubungan di seluruh alam semesta. 10. Hukum kesadaran. Kesadaran akan dampak karma, dan pemahaman akan proses kuasalitas moral juga dianggap penting. Hukum kesadaran ini sebenarnya konsep yang berbeda dengan konsep karma. Seperti yang kita tahu, tindakan buruk juga dilakukan dengan kesadaran, sadar akan apa yang ia lakukan. Namun meski dilakukan dengan sadar, karma memiliki sifat yang berbeda dengan kesadaran. Karma adalah manifestasi dari sifat buruk, yang mencakup kebohongan berulang, perilaku manipulatif, sombong, atau sikap egois yang mengabaikan kebutuhan orang lain, atau menyakiti orang lain. Setiap sifat memiliki energi, dan energi ini bisa memiliki kehidupan yang memengaruhi tuannya yang berbuat. 11. Hukum penghormatan. Perlakuan terhadap alam dan makhluk hidup lainnya juga dapat mempengaruhi karma. 12. Hukum pengendalian diri. Pengendalian diri dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan dianggap sebagai cara untuk mengelola karma dengan bijaksana. Sejalan dengan alur kehidupan, hukum karma mengajarkan bahwa setiap tindakan kita adalah benih bagi nasib kita sendiri. Dengan kesadaran akan perbuatan, kita membentuk takdir yang menjelma dari kebaikan atau keburukan yang kita tanam. Hukum karma mengajak kita untuk bertanggung jawab atas pilihan kita, dan dalam setiap detik, kita menulis kisah hidup kita dengan tinta perbuatan.